Halo semua. Oke, sekarang gua mau bagi sedikit informasi atau kita bahas tentang soket AMD untuk AM5, untuk yang AMD untuk terbaru. Gua ambil dari situsnya ASRock. Apa sih yang diperlukan untuk menjalankan AM5 atau prosesor AM5? Oke, pertama dari motherboard dulu. Di motherboard yang mendukung AM5 itu B650 yang paling rendah, B650E, X670, dan X670E. Nah, dan kalau dari situs AMD sendiri, chipset yang dipakai itu adalah 600 sampai 800 series untuk yang mendukung soket AM5 dan Ryzen 7000, 8000 sampai 9000. Oke, contohnya ini X870E, X870, X670, X670, polos B650E, B650 biasa, A620. Oke, contoh ini untuk spesifikasinya. Pro 600 mendukung PCI 4.0. Kalau Pro 665 juga ini ada tabelnya. Ini dia tidak mendukung, pokoknya yang tidak mendukung overclock itu di A620, Pro 665, Pro 600 atau A620A tidak mendukung overclock. A620 itu DDR5 untuk memori, berarti kalau Pro 600 sama Pro 65 ini masih DDR4 nih. Nah, untuk B650 yang sudah mulai mendukung untuk overclock, tapi dia masih pakai PCI Gen 4 nih. Oh, ada juga yang bisa pasang untuk B650 untuk PCI Gen 5, Gen 5 itu tapi optional dari vendor motherboardnya. Terus B650E itu sama X B650, iya, hampir sama dengan ini B650 polos, X670, X670E, X870, X870E. Kalau dilihat sini yang paling tinggi X870 untuk dukungannya. USB titik 4 juga yang di atas standar ini. Oh, ini udah masuk di standar yang harus dipasang. Kalau yang sisanya itu opsional, yang seri-seri di bawahnya. Dan ini vendor-vendor dari motherboardnya yang mendukung, ada ASRock, ada Asus, Biostar, ada Gigabyte, ada MSI. Oke, ini spesifikasinya dari untuk yang mendukung Ryzen AM5, Ryzen 5 lagi, untuk mendukung soket AM5 untuk AMD yang terbaru. Bagi yang ingin mau upgrade ya dipersilakan, tapi kalau bagi saya sih ya AM4 masih bisa untuk 1-2 tahun lagi lah, tapi kalau ke depannya sih memang mesti di upgrade semua. Kan tidak tahu ya, teknologi kan sekarang begitu sangat cepat, dan mumpung ini masih mahal, saran saya sih tunggu ini turun harga dulu dikit, kita cari yang lebih murah, harga untuk lebih murah. Kalau sekarang karena masih baru biasa lebih mahal.
Nah, ini perbedaan dari AM5 sama AM4. Kalau AM4 masih pakai apa sih itu namanya, yang prosesornya kayak metalnya itu. Kalau AM4 kan kayak gini nih, yang kita bisa, yang untuk prosesornya dicolok colok untuk dimasukin nih. Nah, kalau AM4 udah beda lagi, udah sama kayak Intel. Soket yang kuningannya itu malah yang di motherboardnya. Nah, kan bisa tuh ada beberapa kasus kan yang kayak motherboard, motherboard lagi, CPU yang bengkok tuh soketnya. Nah, kalau di AM5 udah nggak bisa lagi nih, udah nggak ada yang kayak gitu, karena udah untuk soketnya yang kuningannya itu udah ada di motherboardnya langsung, sama kayak Intel. Terus ini tutorial cara pemasangannya. Nah, untuk prosesornya TDP-nya 170 sampai 170 watt dan support untuk Ryzen 7000 ke atas. Jadi untuk Ryzen 7000 ke atas itu udah support rata-rata untuk AM5. Dan untuk CPU coolingnya itu dari third party, udah nggak dapat stock cooler lagi kayak beberapa seri-seri prosesor dari seri Ryzen untuk AM4 ya. Biasanya kan ada stock cooler tuh, kali ini udah nggak ada stock cooler lagi. Nah, dan untuk RAM-nya supportnya itu di RAM DDR5 untuk soket AM5. Seperti biasa A2B2, 1B1 untuk kali 2 atau kali 4. Ya, seperti itulah kira-kira untuk penjelasan motherboard. Untuk kalau kalian mau migrasi ke AM5. Oh iya, untuk AM5, nah, dari Gigabyte ya, dari mana tuh? Kalau nggak salah PCI-nya dia support. Nah, ini dia benar. PCI 5.0. Berarti dia supportnya udah PCI 5. Kan kalau AM4 kan yang terbaru seperti B550, X570 itu kan yang di seri 5-nya itu kan rata-rata PCI Gen 4. PCI Gen 4. Kalau di sini udah di seri 6 rata-rata udah PCI Gen 5, cuman ada yang hilang nih. Contoh seri A. Seri A benar-benar hilang, cuman kayaknya dihilangin sama AMD, jadi tidak ada lagi tuh kayak A320. Kayaknya seri 4 juga tuh nggak ada untuk seri A. Itu benar-benar sudah dihilangkan sama AMD. Jadi sisa seri ini 5 sama X, seri B sama seri X. Ini beberapa contoh dari Gigabyte. Untuk motherboardnya, tapi kayaknya nggak ada keterangan sama seperti ASRock. Kalau ASRock dia jelasinnya lebih detail untuk syarat untuk kita pindah ke AM5. Kalau untuk dari segi VGA sih masih sama aja. Kalau yang terbarunya AMD masih di seri 7000, Nvidia di seri 4000.
Oke, untuk teman-teman yang mau hijrah ke AM5 bisa langsung dibaca-baca dulu apa yang diperlukan. Ini situsnya resmi, situs kalau mau tahu lengkap, atau di YouTube juga banyak. Persyaratan ke AM5. Nah, ini kan beberapa sudah ada yang menjelaskan. Nah, untuk yang mau berhijrah ke AM5, walaupun untuk AM4 untuk sekarang sih masih sangat worth sih. Saya sendiri juga masih pakai AM4 untuk motherboard, pindah ke B550, dan sementara masih rasa cukup dulu. Mungkin sekitar 2-3 tahun atau 1 tahun ke depan baru ganti. Oke, demikian penjelasan saya untuk AM5. Nah, ini terima kasih.